Ulama dari Turki heran dengan ulama Indonesia, kawan-kawan. Korupsi jarang dikatain haram, sedangkan orang seperti Kang Deddy Mulyadi dikit-dikit dikatain musyrik, dikit-dikit dikatain haram. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu membuat gebrakan, membuat kebijakan untuk memajukan masyarakatnya, untuk memakmurkan masyarakatnya, kawan-kawan. Jadi ulama Turki itu tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara religius. Di antaranya adalah Islam, kawan-kawan. Di Indonesia itu mayoritasnya adalah Islam, berarti banyak ulama di Indonesia. Tetapi mengapa korupsi jarang dibilang haram, sedangkan orang seperti Kang Deddy Mulyadi dikit-dikit dimusyrikkan, dikit-dikit diharamkan. Kang Deddy Mulyadi membuat gebrakan ini musyrik, haram, dan lain sebagainya. Kalau kawan-kawan lihat di sosial media pasti tahulah mana gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang dikatain haram, mana gebrakan Kang Deddy Mulyadi dikatain musyrik. Saya bukan bicara tentang Kang Deddy Mulyadi, tetapi tentang keadaan yang dikatakan oleh ulama Turki. Korupsi jarang diharamkan, orang semacam KDM, semacam ya, berarti ada kemungkinan selain KDM juga, dikit-dikit dimusyrikkan. Coba kita lihat berita selengkapnya, kawan-kawan, kemudian kita berdiskusi ya. Dikenal sebagai negara religius, Profesor Turki kritik ulama soal korupsi di Indonesia. Jarang dibilang haram. Ya gimana ya Pak ye? Ya jangan kaget lah Pak, tiap hari juga ada tuh. Emang berita korupsi ya setiap hari muncul. Gue nggak tahu kayak oknum-oknum ini pikirannya gimana kayak gitu loh. Kadang gue bingung banget weh. Di depan publik, di depan kamera, sucinya minta ampun, pakai pecis, pakai ya doa-doa apalah kayak gitu kan, yang ngucapin ini itu. Bener-bener religius banget di depan kamera, di depan publik. Tapi muncul beritanya korupsi berapa M, korupsi berapa T. Kadang gue bingung loh. Lu bikin pencitraan kayak gitu ya di depan kamera, tapi tetap aja kelakuan lu. Dan anehnya Indonesia kan emang negara religius banget ya, tapi kenapa bener-bener kayak gak ada takut-takutnya gitu loh korupsi. Giliran babi diharam-haramin, giliran pelihara anjing udah dinajis-najisin, dibilang minum alkohol udah paling dosa hidupnya. Giliran video bokep aja gercepnya minta ampun. Kalau korupsi, gas. Jujur gue bener-bener miris banget sama oknum-oknum yang kayak gini. Dosa satu nggak boleh, tapi dosa yang lain boleh. Nah, logikanya mereka kayak gitu. Insaf Pak, insaf kata gue mah. Sampai Profesor Turki aja bilang kayak gitu. Negara religius tapi kenapa kayak ini jarang digebor-gemborin kalau korupsi itu haram. Haram Bapak ya, haram. Korupsi teh haram. Udah kata gue Pak, jadi afiliator kayak gue aja. Jadi konten kreator, dah duitnya halal. Daripada keluarga lu dimakanin sama duit haram Bapak. Profesor dari Turki ini menyebutkan bahwa negara yang religius tapi banyak koruptornya itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah banyak ulama yang tidak menyerukan bahwa korupsi itu haram. Asli ini relate banget sih. Ini profesor dari Turki, kok seperti beliau ini tahu apa yang terjadi di negara kita ini. Sebenarnya ini fenomena yang memang umum nih. Kan profesor dari Turki itu kerap kali melakukan penelitian yang sangat mendalam. Jadi bagi beliau, yaitu Profesor Mahmut Erol Kilic, negara-negara yang dianggap religius tapi punya tingkat korupsi yang tinggi adalah karena ulama lebih menekankan fikih dan ibadah formal seperti sholat dan puasa tapi kurang menyentuh ranah etika sosial seperti larangan korupsi. Pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi di negara kita? Jawabannya tidak teman-teman, ini juga terjadi di Maroko dan di Turki. Nah bahkan Profesor Mahmud itu menyatakan bahwa banyak yang keliru dan mengira bahwa uang hasil korupsi itu bisa ditebus dengan sedekah dan membangun masjid. Emang Indonesia termasuk negara religius ya? Bukannya itu Arab Saudi atau negara-negara di Timur Tengah hari? Oh jangan salah, menurut survei dari Pew Research, Indonesia itu salah satu negara yang paling religius. Namun di satu sisi, menurut indeks persepsi korupsi oleh Transparency International, Indonesia itu berada di peringkat ke-99 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita religius, itu belum tentu berbanding lurus dengan integritas dan kejujuran kita. Untuk yang baru-baru ini tentang Kang Deddy Mulyadi yang dimusyrikkan, yang diharamkan itu diantaranya adalah yang masih hangat ya kawan-kawan. Itu pertama, Kang Deddy Mulyadi membantu gereja kawan-kawan. Itu banyak sekali yang beranggapan bahwa wah Kang Deddy Mulyadi itu seharusnya tidak melakukan seperti itu karena itu haram membantu orang non-Islam.
Ada yang mengatakan wah Kang Deddy Mulyadi musyrik. Kan heran itu ya. Padahal kan membantu non-Islam itu ada dua hukumnya kalau kita mengkaji ajaran-ajaran Islam, dan ini ada di Al-Quran kawan-kawan. Tergantung dengan siapa non-Islam yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Seandainya yang dibantu Kang Deddy Mulyadi adalah kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam, maka haram untuk memberikan bantuan. Seandainya kafir itu adalah kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi orang Islam tetapi minta perlindungan kepada orang Islam, maka boleh kita memberi bantuan kepada kafir dhimmi. Kasus Kang Deddy Mulyadi itu membantu kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Tetapi mengapa diharamkan oleh segelintir orang, dimusyrik-musyrikkan oleh segelintir orang? Itu kan aneh kawan-kawan. Terus lagi yang kemarin tentang 17 Agustusan, kalau nggak salah itu tentang Nyi Roro Kidul, itu juga ada yang bilang, yang mengatakan musyrik, wah Kang Deddy Mulyadi musyrik dan lain sebagainya. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar tentang fenomena ini kan. Ya seharusnya kan, ya sepokoknya gitulah. Wong ulama Turki aja heran, apalagi orang Indonesianya yang tahu keadaan dan hidup di Indonesia. Gitu kawan-kawan ya. Ya oke, kita saksikan lagi gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Ya fenomena Kang Deddy Mulyadi itu sangat viral sekali lah. Mulai dari lapor ke Kang Deddy Mulyadi, dari Indonesia ada, dari luar negeri ada yang melapor Kang Deddy Mulyadi. Bahasa Sunda pun gara-gara Kang Deddy Mulyadi bisa viral. Orang yang tidak mengerti Sunda tetapi masih nonton konten Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Ya itu kan gara-gara Kang Deddy Mulyadi bisa membawa budaya Sunda sampai ke luar negeri juga kawan-kawan. Coba nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana bahasa Sunda dan fenomena Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy Mulyadi number one, I salute you. Kang Deddy number Mulyadi, I salute you. Number one. Kang Deddy Mulyadi, you are number one. Super. Mwah. I salute you. Yes. Namura Piromusung. Kang Mulyadi, my friend, Mulyadi, I love you so much. I love you from Zambia. Zambia love you. What you are doing, the work you are doing, my friend, you are doing good luck. My friend, I love you from Zambia. Mwah. I love you too much. For Kang Deddy Mulyadi. number one. Number one. Super. Super. Hey, international. International. Live from Zambia, international Malawi. I love you, Kang Deddy. I love you too. Super. Mwah. Ini Sunda kan sudah dibangkitkan sama KDM, ya. Majapahit mulai. Kan keren ya kalau ada pemimpin-pemimpin misalnya kayak di Jawa siapa lagi gitu ya. Iya ya, Majapahit sudah mulai, ya. Singosari, Jogja jelas. Jogja, iyalah. Mas, seminggu yang lalu gaman Jogja tiba naik ke Merapi loh. Karena artinya sudah Merapi itu kan murakabi apa, mengayomi, murakabi, memberikan pengayoman untuk semuanya. Ini gaman-gamannya yang kayak tombak apa, yang pokoknya milik Keraton Jogja diarak naik ke atas. Kalau ngomong Jogja sih harusnya banyak ya kita yang belum sadar tuh bahwa Indonesia itu lahir dari Yogyakarta gitu. Ojo saking ngapi Sultan waktu kui untuk menghibahkan dana segitu banyaknya ya. Mengakui
NKRI. Nah iya, gak gelem loh. Masuk dalam NKRI. Sunda dan Rusia nggak ada hubungannya, tapi kenapa ada jejak budaya Sunda di sana ya? Ternyata walaupun tidak ada hubungan langsung antara Indonesia atau Nusantara dan Rusia, namun masih ada beberapa jejak budaya Nusantara yang ditemukan di Rusia. Berdasarkan penelusuran dua kota, yaitu di St. Petersburg dan di Moskow, ditemukan sejumlah manuskrip Nusantara, terutama manuskrip Jawa, Melayu, juga ada Batak. Yang menarik, di perpustakaan Lenin di kota Moskow, ditemukan sejumlah kurang lebih 177 manuskrip, tetapi sudah dalam bentuk litograf atau cetak batu. Dari 177 itu, ada 5 manuskrip sudah dalam bentuk litograf. 5 manuskrip itu berupa wawasan, yaitu cerita dalam bentuk puisi pupu. 3 di antara manuskrip dalam bentuk litograf itu terbitkan tahun 1862, yaitu wawasan Raja Dharma, wawasan Raja Sudibya, dan wawasan Pulang Putra. Antara tahun 1863, terbit satu litograf Sunda yang berjudul Wawasan Cariyos Si Miskin. Mungkin ini jemahan atau saduran dari karya berbahasa Melayu dan aksara Jawi. Pada tahun 1864, terbit juga satu litograf dalam bahasa Sunda yang berjudul Wawasan Petikan Bidayatus Salik. Ini menarik sekali bahwa 5 manuskrip dalam bentuk cetakan itu, meskipun ada juga saya temukan di Perpustakaan Universitas Leiden, juga ada beberapa di antaranya di Perpustakaan Nasional di Jakarta, tapi bisa sampai dan disimpan dengan sangat baik dan kondisi sangat baik di Perpustakaan Lenin di kota Moskow, Rusia. Sangat jauh dari Jawa Barat, dari masyarakat Sunda, tetapi dijaga dengan sangat baik oleh masyarakat Rusia. Sementara orang Sundanya gimana? Bagaimana menurut Anda? Hari kemerdekaan di negara Indonesia sama hari kemerdekaan di negara Arab beda kali sumpah. Kalau di Arab pesawat lewat, presiden duduk ngobrol, habis itu kita gini kan. Tapi di Indonesia apa lucu kali lo sumpah. Ikut lomba makan kerupuk di tali. Lillahi ta'ala, lombanya makan kerupuk. Tapi tangan kamu di belakang gitu makannya, tahu. Tapi alhamdulillah aku udah menang lo. Dan lucu kali. Beda kali sama di Arab. Dan kedua, tahu nggak apa paling susah, dan aku sampai sekarang sakit kali pinggangku karena aku ikut lomba itu. Ada namanya di Indonesia pohon pinang. Ini lecit, tapi kalian naik ke atas jatuh. Aku 100 kilo berat badanku. Aku setiap naik jatuh. Sumpah sakit kali. Dan tahu nggak dapat apa kalau panjat pohon ini? Dapat odol sama dapat minyak. Kalau di Arab kita panjat pohon dapat kurma yang manis, kita panjat pohon. Di sini dapat apa? Dapat odol, dapat beras. Dan lecet kali. Sumpah orang Indonesia itu nggak mau rugi. Ada kan di atas hadiah-hadiah, tapi nggak mau rugi. Buatnya lecet kali lu, jatuh. Aku sama kawanku orang Indonesia naik ke atas mau sampai ini, jatuh. Lecet kali, nggak mau rugi, nggak tahu kayak mana cara buat ya. Ya Tuhan, ya udah kasih hadiah, kasih kayak gini sakit kali lu pinggangku. Tapi sumpah aku happy kali loh. Dan gara-gara aku happy hari ini Justin parfum. Ini parfum saya sendiri, parfum Arab ya. Nahan 6 ke 10 jam, unisex, cewek cowok bisa. Kalau nggak tahan lama balikin aja ya kak. Dan selamat hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Saya calon gubernur Jawa Barat. Selamat buat Bapak calon gubernur Jawa Barat. Nama Sebuah video singkat yang menampilkan 2 orang anak laki-laki berseragam sekolah dasar mendadak viral di media sosial. Dalam video yang penuh semangat itu, salah satu anak dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Barat, sementara temannya disebut sebagai tukang kolektor. Aksi keduanya berhasil menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang sering disebut dengan Bapak Aing. Video tersebut pertama kali menyebar luas setelah diunggah ulang oleh Deddy Mulyadi di akun Instagram pribadinya. Dalam klip tersebut, kedua bocah itu dengan lantang menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi hari. Saya calon gubernur Jawa Barat. Saya tukang kolektor Jawa Barat. Pak Deddy, kami siap jam 5:30 berada di sekolah. Tukang kolektor geng siap supaya ini orang bisa ngundang subuh. Kita molor wae. Pokok nama semangat. Sapaan unik dan semangat pagi dari kedua anak itu rupanya mendapat respons langsung dari Deddy Mulyadi. Ia membalas video itu dengan gaya khasnya yang santai dan kebapakan. Ia mengapresiasi semangat sang calon gubernur namun memberikan sedikit koreksi jenaka terkait jam masuk sekolah. Selamat buat Bapak calon gubernur Jawa Barat. Betul. Masuknya
jangan setengah 6, setengah 7 saja. Tapi ingat, tukang gubernur jangan kalah sama tukang kolektor kalau urusan bangun dan semangat bekerja. Interaksi ringan ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Banyak yang memuji cara Deddy Mulyadi menanggapi kreativitas anak-anak tersebut dengan positif dan mendidik. Unggahan itu dibanjiri komentar yang merasa terhibur dengan keluguan kedua bocah dan respons bijak dari Deddy. Keren nih Pak Deddy menularkan semangat sampai ke anak-anak, ujar akun @MRSLST. Amin ya ROBBAL alamin, semoga nanti jadi gubernur ya deh, ucap akun KWLIS_Indonesia.maju. Ibunya wajib HUDANG tong molor we, atau ibunya harus bangun jangan tidur terus, ujar akun TAMBALBANONLIANE. Waduh, hebat anak-anak ini. Pasti sudah terkontaminasi virus dari Pak Deddy. Siap-siap Pak Deddy nih, sudah ada yang akan menggantikan Pak Deddy, ucap akun Neka Kurniati. Yang cocok tuh sekarang Pak, harapan kita cuma satu, Pak Deddy Mulyadi turun tangan. Setuju nggak Pak Deddy Mulyadi? Coba bilang Pak Deddy Mulyadi turun tangan. Pak Deddy, tolong kami Pak Deddy. Kita sudah sengsara selama 5 tahun Pak Deddy. Ya. Tolong Pasar Jungjang Pak Deddy, Bapak Aing, ya kan, kita sudah 5 tahun Pak Deddy. Iya anak. Iya. Tolong kehadirannya Pak Deddy di Pasar Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon. Tolonglah Pasar Jungjang Tolong Pak Deddy. Sudah berapa kali audien di DPR tuh? Sudah tidak puluhan kali. Sudah tidak terhitung, sudah tidak ada titik temu, tidak ada solusi. Mangga kita serahkan ke Pak Deddy sebagai gubernur kita. Ya kan? Tolong tegas, tolong amanah, tolong perhatikan rakyat kecil, Bapak Aing. Salam, semangat. Iya anak itu. Pak Deddy, kita Pak Deddy sudah 4 tahun terkatung-katung. Ternyata ada warisan budaya Sunda yang tidak ada di Indonesia, tapi hanya ada di Jerman. Warisan budaya itu bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah manuskrip. Ada 2 manuskrip Sunda yang hanya ada di Jerman. Kok bisa? Mari kita bahas. Tahun 2015, saya ikut tergabung dalam tim penyusun katalog manuskrip Nusantara yang disimpan di Stadtbibliothek zu Berlin, Jerman. Saat itu, saya berkesempatan untuk mendeskripsikan si manuskrip Nusantara, terutama manuskrip Sunda yang disimpan di Perpustakaan Nasional Jerman di kota Berlin. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, di sana hanya terdapat 3 manuskrip Sunda. 2 di antaranya merupakan manuskrip yang hanya ada di sana dan tidak ada salinannya dimanapun masuk di Indonesia. 2 manuskrip tersebut sama-sama berisi daftar kata bahasa Sunda dan terjemahannya dalam bahasa Melayu, atau bisa kita sebut sebagai kamus Dwi Bahasa Sunda Melayu. 2 manuskrip tersebut diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1851 Masehi. Tanggal penulisan manuskrip pertama dapat ditelusuri informasinya berdasarkan kolofon yang terdapat di bagian awal manuskrip. Sementara itu, keterangan tahun penulisan pada manuskrip kedua dapat ditelusuri pada kolofon yang terdapat di bagian akhir teks. Gimana menurut kalian? Apakah kita perlu membawa pulang warisan budaya Sunda itu? Komen pendapat kalian. Panas nggak ruangannya? Udah ada AC. Ada AC nggak nyala. Oh, AC-nya nggak nyala? Loh, kenapa nggak nyala? Nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Nggak kuat listriknya. Ayo, coba berdiri semuanya. Mana salamnya? Mana sampurasunnya? Begini caranya salam. Sampurasun. Ayo. Mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Badannya belajar dibungkukan ya. Bungkuk itu tanda Nah, orang yang suka membungkuk rezekinya akan mudah karena banyak teman, banyak sahabat, dicintai orang. Kalau jadi pedagang ramah, kira-kira pembelinya banyak nggak? Kalau jadi pengusaha ramah, kira-kira sejahtera nggak? Bisa bantu orang lain nggak? Siapa yang pengen jadi tentara? Siapa pengen jadi polisi? Pengen jadi dokter? Pengen jadi pengusaha? Pengen jadi petani? Gak ada petani. Oke. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Tepuk tangan. Dah pokoknya tanggapan kawan-kawan tentang fenomena Indonesia nih. Mengapa ulama itu jarang
mengharamkan korupsi, sedangkan orang semacam KDM, orang yang semacam KDM ya, berarti selain KDM juga ada, dikit-dikit dikatain haram, dikit-dikit dikatain musyrik. Ya kalau misalkan itu adalah orang yang mengklaim dirinya ahli sunnah, kayak NU, ya itu nggak jauh beda dengan Wahabi yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ya nggak kawan-kawan? Coba tulis tanggapan kawan-kawan ke kolom komentar mengenai ini kawan-kawan. Terima kasih dan mohon maaf.